Baiklah, langsung saja kita masuk ke reaksi hidrokarbon. Reaksi hidrokarbon ada 4, yaitu yang pertama reaksi pembakaran atau oksidasi. Pada reaksi pembakaran ada 2, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran sempurna, reaksinya hidrokarbon ditambah O2 akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, kita masuk ke contoh ya. Di sini ada C4H10 dilakukan pembakaran. Pembakaran itu dilambangkan dengan O2 ya. Pembakaran dilambangkan dengan O2. Jadi reaksinya C4H10 ditambah O2 akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, di sini belum selesai. Kenapa? Karena kita harus lihat dulu apakah jumlah atom yang di kiri sama dengan jumlah atom yang di kanan. Nah, kita lihat. Di sini C4 berarti jumlah C ada 4 di kiri. Sedangkan di kanan C-nya hanya 1. Nah, kemudian atom H. H di kiri ada 10. Kita lihat H di kanan ada 2 jumlahnya. Berarti tidak setara ya. O-nya kita lihat. O di kiri ada 2. O di kanan ada 2. Kemudian di sini 1. Berarti 2 tambah 1, 3. Nah, karena jumlah atom yang di kiri tidak sama dengan yang di kanan, maka kita harus lakukan penyetaraan reaksi. Penyetaraan reaksi ada 2 cara. Yang pertama secara langsung dan tidak langsung. Yang lebih mudahnya kita gunakan saja secara langsung. Karena kalau dia secara tidak langsung, maka caranya nanti akan lebih panjang. Kalau dia secara langsung, kita hanya menggunakan perkalian saja. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini C-nya 4. Di sini C-nya 1. Supaya sama-sama 4, maka yang ini tetap 4. Yang ini dikali berapa supaya 4? Di sini kan cuma 1. Berarti dikali 4 kan? 4 kali 1 dia 4. Maka kita tuliskan di sini 4. Nah, sekarang C-nya udah sama. Di sini 4, di sini juga 4. 4 kali 1, 4, ya kan? Kemudian H-nya. H di sini ada 10. H di sini ada 2. Nah, supaya sama-sama 10, maka ini tetap 10 kan? Nah, di sini ada 2. 2 kali berapa supaya 10 hasilnya? 2 dikali 5, ya kan? 2 kali 5 hasilnya 10. Maka kita tulis di sini 5. Nah, sekarang sudah pas. Di sini hanya 10, di sini hanya 5 kali 2, 10. Pas ya. Sekarang kita lihat O-nya. O di sini 2, O di sini 4 kali 2, 8. Di sini 5 kali 1, 5. Berarti 8 tambah 5, 13. Nah, sedangkan di sini ada 2. Berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 13? 2 dikali 13 per 2, ya kan? Nah, 13 per 2. Di sini boleh ya menggunakan 13 per 2, menggunakan pecahan tidak masalah. Kan gini, 13 per 2 ini kan, dikali 2 kan, dikali 2. 2 sama 2 habis, berarti tinggal 13. Maka di sini jumlah O-nya 13, di sini juga 13. Tadi kan 4 kali 2, 8. Di sini 5 kali 1, 5. 8 tambah 5, 13. Di sini juga 13 per 2 dikali 2, hasilnya 13. Jadi sama-sama 13. Nah, sekarang ini sudah setara. Maka ini sudah selesai reaksinya. Seperti itu ya. Contoh yang kedua, di sini ada C2H4. C2H4 itu etena, ya kan? Etena dilakukan pembakaran, dilambangkan dengan O2, akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Sama kan, sama seperti ini. Namun, apakah koefisiennya sama? Ini yang di depan-depan ini kan namanya koefisien nih. Koefisien adalah angka yang berada di depan unsur atau senyawa. Ini pelajaran kelas 1 ya kan? Nah, kita lihat di sini. Apakah sudah setara? C di sini 2, C di sini 1, berarti tidak setara. H di sini 4, H di sini 2, berarti tidak setara. O di sini 2, O di sini 2 tambah 1, 3, tidak setara. Maka kita lakukan penyetaraan reaksi. Di kelas 1 kita udah belajar ya penyetaraan reaksi.
Nah, kita lihat di sini C-nya 2, di sini C-nya 1. Maka di sini tetap 2, di sini 1 kali berapa yang hasilnya 2. Berarti dikali 2 kan, supaya sama-sama 2. Nah, maka di sini C-nya 2, di sini juga C-nya 2. 2 kali 1, 2, ya kan? H di sini 4, H di sini 2. Supaya sama-sama 4, maka ini tetap 4. Tetap ya, di sini tidak dikali-kali. Nah, di sini 2 kali berapa yang hasilnya 4? Berarti 2 dikali 2. Maka kita tulis 2. Oke, sekarang hanya udah pas ya. Di sini hanya 4, di sini hanya 2 kali 2, 4. Sekarang O-nya. O di sini ada 2. O di sini 2 kali 2, 4. Di sini 2 kali 1, 2. Berarti 4 tambah 2, 6. Nah, jadi supaya sama-sama 6, ini kan udah pas. Berarti ini tidak diapa-apain ya kan. Ini masih 2. 2 kali berapa yang hasilnya 6? 2 kali 3. Maka di sini kita tulislah angka 3. Nah, sekarang sudah setara semua reaksinya, maka selesailah reaksi ini. Jadi, yang membedakan antara hidrokarbon yang satu dengan hidrokarbon yang lain, jika dia terjadi pembakaran sempurna, yang berbeda adalah koefisiennya atau angka yang berada di depan ini. Jadi perkalian itu angkanya harus berada di depan ya, tidak boleh di tengah-tengah. Tidak boleh kalian terus di sini, tidak boleh. Jadi dia harus berada di depan. Perkalian itu angkanya harus berada di depan. Oke, sekarang yang tidak sempurna. Caranya sama, cuman bedanya tadi kan kalau misalnya dia sempurna hasilnya CO2 nih. Pada pembakaran yang tidak sempurna, dia hasilnya CO ditambah H2O. Nah, contohnya di sini ya, ada C3H4 atau propuna. Dilakukan pembakaran, hasilnya CO ditambah H2O jika dia tidak sempurna. Nah, sekarang kita lihat apakah dia sudah setara atau belum. Nah, di sini C-nya 3, di sini C-nya 1, udah pasti belum setara. Di sini hanya 4, di sini hanya 2, tidak setara kan. Di sini O-nya 2, di sini O-nya 1 tambah 1, 2. O-nya udah setara, tapi yang tidak setara C dan H. Sekarang kita lihat ya. C di sini 3, C di sini 1. Di sini tetap 3, di sini 1 dikali berapa yang hasilnya 3? 1 kali 3 kan? Maka kita tulis di sini 3. Sekarang ini hanya 4. Di sini hanya 2. Jadi di sini kita tetap 4. Di sini 2 kali berapa? Hasilnya 4. Berarti 2 kali 2. Sekarang O-nya. O-nya di sini 2. O-nya di sini 3 kali 1, 3. Yang di sini 2 kali 1, 2. Jadi 3 tambah 2, 5. Di sini hanya 2. Jadi dikali berapa supaya 5? 2 kali berapa supaya 5? 2 dikali 5 per 2. Jadi boleh ya dia. Jadi 5 per 2 dikali 2. Coret-coret tinggal 5 ya kan. Jadi nggak masalah ya kalau pecahan. Sekarang sudah setara, maka ini reaksinya sudah selesai. Jadi itu ya, kalau misalnya dia pembakaran, kalian hanya lakukan penyetaraan reaksi saja. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini reaksi substitusi atau pergantian. Terjadi pergantian antara atom, kemudian tidak terjadi perubahan ikatan ya. Jadi dia tunggal tetap tunggal, rangkap ya tetap rangkap. Kita lihat di sini contohnya. Ada C2H6 atau etana direaksikan dengan Cl2 menghasilkan CH3CH2Cl ditambah HCl. Nah, gimana bisa terjadi reaksi seperti ini? Ada dia yang namanya mekanisme reaksi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita buatlah strukturnya. Di sini C2H6, berarti C-nya kan ada 2. Etana, berarti ikatan tunggal kan. C kan tangannya 4. Baru masuklah H-nya. Nah, C-nya 2, H-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia etana. Kemudian ditambah
Cl. Cl-nya ada 2, berarti Cl garis Cl. Nah, menghasilkan. Nah, di sini Cl akan menyerang C yang terdekat ya. Nah, di sini kan C berikatan dengan H. Udah punyalah mereka ikatan. Namun, si Cl yang ini, atau yang ini, yang mana aja lah, mau berikatan dengan C yang ini. Jadi, diseranglah ikatan antara C dengan H. Boleh yang mana aja ya, mau C dengan H yang ini, mau CH dengan ini, CH yang ini, boleh yang mana aja. Pokoknya C yang pertama ini, yang C terdekat, jangan C yang paling jauh. Di Cl ini menyerang C yang terdekat. Ikatan antara C dan H terdekat. Nah, si Cl ini mau merusak atau memutus ikatan antara C dengan H. Diseranglah ini kan, si Cl menyerang ikatan antara C dengan H. Karena kekuatan Cl lebih besar daripada H, putuslah ikatan antara C dengan H. Lepaslah si H-nya. Masuklah si Cl nanti di sini. Nah, kemudian si H ini kan nggak punya pasangan. Cl yang ini juga tidak punya pasangan. Jadi dia ini kekurangan elektron. Ya kan? Nah, si H punya 1 elektron nih. Kan? Si Cl punya ini kurang 1 elektron. Maka berikatanlah H yang lepas tadi dari C berikatan dengan si Cl yang ini. Sehingga nanti hasilnya HCl. Nah, disebut dengan pergantian. Nah, pergantian pasangan tadi ini kan. Tadi kan C berpasangan dengan H. Si Cl ini berpasangan dengan Cl yang ini. Kemudian karena si Cl yang ini mau berikatan dengan C yang ini, diseranglah ikatan antara C dengan H. Karena si Cl ini lebih kuat daripada si H, maka putuslah ikatan antara C dengan H, hanya lepas. Masuklah nanti Cl ke sini. Nah, si H ini nggak ada pasangan kan? Si Cl ini juga nggak ada pasangan. Karena ini kekurangan elektron, sedangkan ini punya 1 elektron, maka masuklah mereka. Ya kan? Masuklah H ke Cl, atau Cl akan berikatan dengan si H. Jadinya HCl. Sehingga strukturnya menjadi seperti ini. Kan ini tadi kan? Nih. Nah ini kan udah diputus nih. H-nya udah lepas nih kan. H-nya udah lepas masuk Cl. Berarti H yang ini digantikan sama si Cl. Sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian H yang ini berikatan dengan si Cl. Sehingga kalau kita sederhanakan ya, ini kan CH-nya 3. CH3. Ini CH3 kan? CH3 ditambah Cl sama Cl, Cl2 menghasilkan ini CH3, kemudian ini CH2 ya, CH2Cl, CH2Cl ditambah HCl. Nah, inilah dia reaksinya. C26 itu CH3CH3 ya, ditambah Cl2 akan menghasilkan CH3CH2Cl, ini dia, CH3CH2Cl ditambah HCl. Nah, seperti itu mekanisme reaksinya ya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanya. Oke, kita masuk ke reaksi yang ketiga, yaitu reaksi adisi, di mana terjadi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Dan reaksi ini terjadi antara reaksi hidrokarbon yang biasanya dengan asam-asam halida. Asam halida ini dilambangkan dengan HX. Nah, pada asam halida ini berlaku hukum Markovnikov, di mana atom H akan berikatan dengan atom C yang jumlahannya lebih banyak, atau atom X berikatan dengan atom C yang jumlahannya lebih sedikit. Itu hukum dari Markovnikov ya.
Nah, kita lihat di sini contohnya. CH3, ikatan tunggal CH, ikatan rangkap 2, CH2 ditambah HCl akan menghasilkan CH3, ikatan tunggal CHCl, ikatan tunggal CH3. Nah, tadi kan di sini ikatan rangkap 2 ya. Diputus menjadi ikatan tunggal. Bagaimana caranya? Nah, kita masuklah ke mekanisme reaksi. Nah, di sini kan CH3, ikatan tunggal CH, ikatan rangkap 2, CH2. Kita buat dulu strukturnya. Seperti tadi ya. Ini C ada 3 ya. 1, 2, 3. Tulis dulu C-nya 3. 1, 2, 3. Kemudian ini ikatan tunggal. Ini ikatan rangkap 2. Nah, tangan C itu kan ada 4. Kita tulis ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita masukkanlah H, H, H. Nah, di sini H. Ini H. Ini H. Kemudian ditambah HCl. Nah, di sini H dan Cl mau berikatan dengan C yang ada di sini. Sesuai dengan hukum Markovnikov menyatakan bahwa atom H akan masuk atau berikatan dengan atom C yang jumlah H-nya lebih banyak. Sedangkan atom X, nah X itu kan golongan halida atau halogen. Cl ini kan golongan halogen. Kita misalkanlah si Cl ini X tadi kan. Sedangkan X akan berikatan dengan atom C yang jumlah H-nya lebih sedikit. Nah, berarti kan yang diserang antara atom C yang ini atau yang ini kan. Di sini, atom C yang pertama ini, H yang diikat 2, 1, 2. Sedangkan atom C yang ini, yang diikatnya hanya 1. Sehingga, bisa kita tentukan kan, katanya atom H berikatan dengan atom C yang hanya lebih banyak. Berarti H yang ini akan masuk ke sini. Ya kan? Sedangkan Cl yang ini akan berikatan dengan C yang jumlah H-nya lebih sedikit. Berarti yang lebih sedikit ini kan? Nah, karena si H dan Cl mau masuk ke C yang ini kan bakalan terjadi kelebihan kan, kelebihan elektron. Sehingga yang ini, ikatan yang ini putus lah kan. Ini putus. Berarti di sini nanti ada elektron, di sini putus. Nah, berarti elektron yang ini akan berikatan dengan Cl, sedangkan elektron yang ini akan berikatan dengan H. Oh, kita gambarkan seperti ini. Nih, ini. Kan seperti ini dia kan, kalau kita gambarkan. Nah, tadi kan ini ikatan rangkap 2 nih. Putus ikatan yang ini. Berarti elektron yang itu, lepaslah dia. Lepas. Ini melepaskan diri mereka. Melepaskan. Nah, seperti inilah. Berarti nanti di sini, si Cl masuk, sedangkan di sini hanya masuk. Berarti kalau kita gambarkan, C, ini jadi ikatan tunggal, ya kan? Kemudian ini H tadi, ini H, kemudian ini tadi si Cl yang masuk ya. Ini Cl yang masuk. Kemudian ini tadi ada H, ini H, kemudian ini H yang masuk tadi. Ini Cl yang masuk tadi, sedangkan ini H yang masuk tadi. Sehingga kalau kita sederhanakan ya, itu hasilnya CH3 garis CH Cl, ya kan, CH Cl garis CH3. Nah, seperti itu. Nah, dari CH3 CH CH2 ditambah Cl akan menghasilkan CH3 CHCl dan CH3. Jadi ikatan tunggal tadi lepas seperti ini, jadinya lepas dia. Karena si Cl sama si H mau masuk, diserang lah nih.
ikatan yang ini diserang oleh si H sama si Cl, sehingga hanya masuklah ke atom C yang lebih banyak sedangkan Cl masuk ke atom C yang hanya lebih sedikit. Seperti itu ya. Kalau belum paham, silakan kalian tanya. Intinya adalah ikatan rangkap yang di sini putus. Ya seperti ini. Jadi pisah mereka karena si H dan si Cl menyerang ikatan yang ini. Si H masuk ke atom C yang hanya lebih banyak, sedangkan si Cl masuk ke atom C yang hanya lebih sedikit. Oke? Nah, sekarang kita masuklah ke yang keempat. Reaksi eliminasi, yaitu pembentukan ikatan rangkap. Nah, kalau tadi adisi pemutusan ikatan rangkap, kalau eliminasi pembentukan ikatan rangkap. Jadi dia dari tunggal menjadi ikatan rangkap 2. Menggunakan PT. PT ini apa? Ini adalah katalis. Katalis itu yang dapat membantu proses berjalannya reaksi kimia. Namun dia tidak menjadi hasil ya. Dia tidak ikut menjadi hasil reaksi, dia hanya membantu saja. Jadi katalis ini gunanya hanya membantu jalannya reaksi kimia. Bisa dia mempercepat, bisa juga memperlambat reaksi, tergantung kita maunya untuk mempercepat atau memperlambat reaksi. Jadi katalis ini, ingat, katalis hanya membantu proses berjalannya reaksi kimia tanpa ikut menjadi hasil reaksinya. Nah, kita lihat di sini ada CH3, CH2, CH3 menghasilkan CH3, CH, ikatan rangkap 2 CH2 ditambah H2. Di sini menggunakan katalis PT. Oke, kita masuk ke mekanisme reaksinya. Kita buat dulu C-nya ada 3 ya. C-nya ada 3. Kemudian ikatan tunggal. Baru kita letakkan tangan C. Ingat, tangan C itu ada 4. Lalu masukkanlah atom H di tangan C yang kosong. Oke. Nah, baru menggunakan katalis PT. Nah, katalisnya ini berfungsi untuk memutus ikatan antara C dengan H. Jadi, karena ada katalis PT ini, H, misalnya H yang di sini nih, bisa yang mana aja ya, mau yang mana aja terserah. Pokoknya di antara C yang ini, C yang pertama, itu dilepas. Diganggulah ikatannya ini antara C dan H, sehingga lepaslah H-nya. Yang ini juga diganggu, maka yang ini pun lepas. Sehingga ini di sini kan masih ada elektron nih kan. Yang ini akan ke sini, yang ini akan ke sini. Oke? Sehingga didapatlah ikatan rangkap 2. Karena ini, ikatan yang ini sama yang ini berikatan kan. Tangan yang ini sama tangan ini, tadi kan dia pisah tuh. Kemudian yang ini sama ini jadi berpegangan dia. Nah, membentuklah ikatan. Sehingga kalau kita tulis ini H, ini H, ini H. Berarti ini kan masih ada tadi ya, hanya 1 di atas. Yang ini kan udah lepas nih. Yang ini udah lepas ya, yang ini udah lepas. Berarti yang ini tinggal H, yang ini H. Ditambah, nah H yang ini sama H yang ini kan gak punya pasangan nih mereka nih. Sehingga inilah mereka berikatan. H yang satu dengan H yang lainnya. Sehingga membentuklah H2. Karena H sama H menjadi H2. Seperti itu. Gampang kan? Jadi ini ikatan H yang di sini, ikatan C dengan H yang di sini, dengan CH yang di sini diputus dengan bantuan katalis tadi. Karena diputus, maka ini kan lepas nih, H ini lepas, H yang ini lepas juga. Ini kan masih ada nih tangan yang di sini 1. Tangan yang di sini juga 1 kan. Nah, karena ini tidak ada pasangannya tangannya, maka tangan yang ini dengan tangan yang ini berikatan, membentuk ikatan 1 lagi. Jadi ikatan rangkap 2. Sedangkan H yang ini sama H yang ini kan gak ada pasangannya.
Ya kan, mereka udah lepas, maka bergabunglah mereka berdua menjadi H2. Seperti itu mekanisme reaksinya. Oke, jika ada pertanyaan, jika belum jelas, silakan kalian tanya. Jangan pura-pura paham. Oke, terima kasih.